Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini saya Adinda Cirilda, mahasiswa UIN Sumatera Utara. Saya di sini akan mempresentasikan laporan penelitian yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Tata Kelola Teknologi Informasi Perpustakaan dengan metode Framework Public 5 pada Sekolah Swasta Gusti Wijaya Medan, di mana proposal penelitian ini diajukan untuk memenuhi mata kuliah komunikasi bisnis dan keterampilan interpersonal, di mana dosen pengampunya yaitu Ibu Raisa Amanda Putri, Eskom, MTI. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil dari laporan penelitian yang saya buat. Yang pertama yaitu ada di bab 1 pendahuluan di latar belakang. Di era globalisasi ini, perkembangan teknologi sangat cepat, terutama di bidang sistem informasi di setiap perusahaan, organisasi, sekolah, dan pemerintahan pastinya membutuhkan peran teknologi informasi dalam keamanan dan pengelolaan data. Oleh sebab itu, sangatlah penting bagi sebuah organisasi, perusahaan, pemerintah, dan sekolah untuk menetapkan suatu sistem informasi yang terpercaya dalam mengatur kelancaran proses data serta membantu dan meningkatkan kecepatan pekerjaan yang dilakukan. Selama ini dalam proses penajaman perpustakaan di sekolah swasta Gus Wijaya Medan masih secara konvensional, belum terkomputerasi seperti halnya laporan pengelolaan buku, pustakawan mendata dan mengecek jumlah buku dan buku lainnya seperti buku mata pelajaran, buku cerita, dan yang lain-lainnya. Dan setelah itu dijadikan laporan sekolah, laporan tersebut hanya disampaikan lewat lisan lalu dicatat di pembukuan oleh bendahara barang secara manual. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, dapat diambil rumusan masalah yaitu satu, bagaimanakah pengembangan sistem informasi tata kelola teknologi informasi perpustakaan dengan metode framework 5 pada sekolah swasta Wijaya. Dan yang kedua yaitu perlunya melakukan evaluasi demi mengetahui sistem informasi yang telah berjalan saat ini dengan pengembangan sistem informasi tata kelola teknologi informasi perpustakaan dengan metode framework Public 5 pada sekolah swasta Gusti Wijaya Medan. Yang ketiga yaitu ada tujuan penelitian, di mana tujuan ini adalah untuk mengetahui pengembangan sistem informasi tata kelola teknologi informasi perpustakaan dengan metode framework Public 5 pada sekolah swasta Gusti Wijaya Medan. Yang keempat yaitu ada manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat bagi peneliti. Penelitian ini membantu dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya teknologi informasi hingga dapat meningkatkan efisiensi operasional perpustakaan. Yang kedua yaitu bagi sekolah swasta itu sendiri, penelitian ini membantu dalam meningkatkan kinerja perpustakaan dengan cara meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas informasi yang diperoleh. Baik, yang kelima yaitu ada batasan masalah, di mana batasan masalah ini mencangkup permasalahan yang terdapat berbagai masalah yang sering terjadi di sekolah swasta Gusti Wijaya Medan, terutama penanganan dalam sistem aplikasi yang digunakan oleh mereka. Yang kedua yaitu batasan penelitian ini adalah hanya fokus menganalisis kinerja tata kelola menggunakan framework Public 5, COVID 5.0 domain MIA. Yang ketiga yaitu hasil ini didapatkan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi resiko dan rekomendasi penanganan resiko sesuai dengan framework Public 5. Yang selanjutnya yaitu bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Di mana di sini ada sistem. Sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan tujuan yang sama untuk mencapai tujuan. Sistem ini juga merupakan satu jaringan kerja dari prosedur yang memiliki yang saling berhubungan, terkumpul bersama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk tujuan tertentu. Baik, selanjutnya yaitu yang kedua ada sistem informasi. Sistem informasi menurut Muhammad Bashir Ardima yaitu merupakan kombinasi yang teratur dari orang-orang, perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya dari data yang mengumpulkan yang ada di jaringan komunikasi yang akan mendapatkan, mengolah, mengubah, dan serta menyebarkan suatu informasi dalam sebuah organisasi. Yang ketiga yaitu ada tata kelola teknologi informasi.
atau disebut juga dengan IT governance, adalah proses yang dilakukan dengan yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan keputusan teknologi informasi untuk memastikan pengiriman nilai kepada pemangku kepentingan utama dalam suatu organisasi. Tujuan dari IT governance ini adalah untuk menyelaraskan strategi TI dengan strategi bisnis, memastikan perusahaan tetap berada di jalur yang tepat untuk mencapai strategis dan tujuan mereka. Yang keempat yaitu ada perpustakaan sekolah, di mana perpustakaan ini merupakan bahan pustaka cetak maupun non-cetak yang telah terorganisir secara sistematis dalam suatu ruangan yang digunakan untuk membantu para mahasiswa dan guru menunjang proses pembelajaran di sekolah. Perpustakaan sekolah menjadi salah satu bagian penting dalam program sekolah secara keseluruhan, karena perpustakaan sekolah juga turut menentukan keberhasilan proses pendidikan dan pembelajaran bagi para siswanya. Yang kelima yaitu ada kebutuhan sistem informasi pada perpustakaan sekolah, di mana sistem ini setiap perpustakaan berbeda-beda. Perpustakaan perguruan tinggi jelas memiliki kebutuhan sistem yang lebih lengkap dan kompleks. Hal ini dikarenakan pengguna pada masing-masing perpustakaan sangatlah berbeda. Pengguna pada perpustakaan perguruan tinggi terdiri dari mahasiswa, dosen, dan penelitian. Oleh karena itu, teknologi informasi yang digunakan oleh perpustakaan perguruan tinggi bukanlah teknologi yang masih sederhana. Hal ini berbeda dengan kebutuhan sistem informasi pada perpustakaan sekolah yang masih sederhana. Meskipun hal ini masih sederhana, namun tetap harus mencakup komponen sistem yang paling penting meliputi hardware, software, dan firmware. Yang keenam yaitu ada pengertian dari COVID-5 itu sendiri, yaitu adalah sebuah framework atau kerangka kerja yang memberikan layanan pada perusahaan, baik itu perusahaan organisasi maupun pemerintahan, dalam mengelola dan memanajemen aset atau sumber daya teknologi informasi untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. COVID-5 memberikan layanan kerangka kerja secara komprehensif untuk membantu pemerintah dan manajemen TI dalam sebuah perusahaan mencapai tujuan yang diharapkan. Di sini ada gambar dari prinsip-prinsip framework COVID-5, yaitu satu ada Evaluate, Direct, dan Monitor atau IDM. Yang kedua itu ada Allegiance Plan dan Organize. Yang ketiga yaitu ada Blood, Acquire, dan Implement. Yang keempat yaitu ada Deliver, Service, and Support. Yang kelima itu ada Domain Monitor, Evaluate, dan Assess. Yang ketujuh yaitu ada penelitian terdahulu. Di sini ada tiga penelitian yang saya ambil dari beberapa jurnal. Di sini ada judul penelitiannya itu ada sistem informasi tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COVID-5 dengan ISO 38500. Yang kedua itu perancangan sistem informasi tata kelola teknologi informasi perpustakaan. Yang ketiga yaitu ada audit tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COVID-5. Yang studi kasusnya itu tentang Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung. Yang selanjutnya itu ada bab 3 yaitu tentang metodologi penelitian. Yang pertama itu ada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, adalah merupakan suatu jenis dari penelitian termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta keadaan, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung. Penelitian ini dilakukan terhadap pengembangan sistem informasi tata kelola teknologi informasi perpustakaan dengan metode framework COVID-5 pada sekolah swasta Sriwijaya Medan. Pada penelitian ini, peneliti hanya menggunakan satu domain saja, yaitu dengan domain MEA, di mana domain ini berfokus pada area manajemen, yaitu proses penilaian kebutuhan perusahaan dan sistem yang sedang berjalan masih memenuhi atau tidak. Yang kedua itu ada metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem ini adalah kegiatan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip, baik kegiatan untuk penemuan, analisis, dan desain yang diperlukan untuk mengembangkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Adapun beberapa dari penelitian ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu ada studi literatur, pengumpulan data, analisis data, dan rekomendasi atau kesimpulan. Baik, selanjutnya yaitu ada kerangka penelitian.
Kerangka penelitian ini adalah suatu rancangan alur sebuah penelitian yang terstruktur disampaikan melalui gambar yang berurutan sesuai dengan tahapan yang akan dilakukan dalam melakukan suatu penelitian. Baik, di sini ada gambar dari kerangka penelitian yang saya buat, yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, studi literatur, pengumpulan data, analisis data, pengujian dan hasil penelitian, dan terakhir yaitu ada kesimpulan. Manfaat dari kerangka penelitian ini yaitu membantu meneliti untuk melakukan penelitian. Yang kedua yaitu membantu meneliti untuk mendapatkan konsep yang jelas. Ketiga yaitu membantu meneliti untuk menguji rumusan masalah. Baik, yang terakhir itu adalah daftar pustaka yang saya buat. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi yang saya buat. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.